Shalom saudara, selamat tahun baru. Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam renungan pagi spiritual life di awal tahun 2026 ini. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 1-4 dengan judul Sukacita yang berakar pada Allah. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Judul perikop, kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Janganlah geram terhadap orang jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, tinggallah di tanah ini dan berlakulah setia. Bersukalah dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu hasrat hatimu. Saudara, selamat memasuki tahun baru 2026. Pada awal tahun ini, kita diajak untuk kembali merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 1-4. Mazmur ini merupakan mazmur yang ditulis oleh Daud, yang menolong umat Tuhan memandang kehidupan dengan bijaksana. Khususnya ketika menghadapi kenyataan bahwa orang fasik sering tampak berhasil dan hidup dalam kelimpahan. Daud membuka mazmur ini dengan sebuah perintah yang tegas. Janganlah geram terhadap orang jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Perintah ini muncul dari realitas hidup yang sering menimbulkan pertanyaan, khususnya ketika kita melihat orang-orang tidak hidup benar namun tampak berhasil dan berbahagia. Namun Daud segera mengingatkan bahwa keberhasilan orang fasik sebenarnya bersifat sementara, seperti rumput yang segera layu dan seperti tumbuhan hijau yang cepat menjadi kering. Dengan perspektif ini, umat Tuhan diajak untuk tidak menilai hidup hanya dari apa yang tampak sesaat. Selanjutnya, Daud menegaskan sikap hidup yang seharusnya dimiliki oleh orang percaya melalui beberapa perintah yang saling berkaitan. Yang pertama, percaya, menyerahkan semua urusan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, berbuat baik, hidup dalam integritas tanpa terpengaruh keadaan sekitar. Lalu yang ketiga, diam di negeri dan berlakulah setia. Ada seorang teolog, dia bernama Derek Kidner, melihat ini sebagai panggilan untuk keamanan, kesetiaan, dan hidup bertanggung jawab, bukan melarikan diri dari realitas. Orang percaya dipanggil untuk tetap setia di tempat dan kondisi di mana Allah menempatkannya. Sikap hidup ini akan membawa umat Tuhan pada satu hasil yang mendalam, yaitu sukacita yang sejati. Hal ini dapat kita perhatikan dalam ayat yang keempat. Sukacita yang dimaksud di sini bukanlah kegembiraan sesaat karena keadaan yang menyenangkan, tetapi kondisi batin yang tenang dan bersukacita sebagai buah dari relasi yang benar dengan Allah. Dan ketika seseorang bersukacita di dalam Tuhan, maka keinginannya pun akan diselaraskan dengan kehendak Allah. Oleh karena inilah hidupnya akan diberkati, baik secara rohani dan materi. Saudara, hubungan antara larangan untuk tidak menjadi iri hati pada ayat 1 dan panggilan untuk bersukacita dalam Tuhan pada ayat 4 dapat kita lihat demikian. Iri hati seringkali muncul karena rasa kepemilikan yang keliru, yaitu ketika seseorang menganggap harta, pasangan, prestasi, dan status sebagai sumber kebahagiaan utama. Akibatnya, ketika melihat orang lain memiliki lebih banyak atau lebih berhasil, hati menjadi gusar dan gelisah. Sukacita atau kebahagiaan sejati lahir dari relasi yang hidup dengan Allah. Relasi yang hangat menumbuhkan ketenangan, rasa aman, dan kegembiraan batin sekalipun keadaan hidup tidak sebaik orang lain. Dengan dasar ini, orang percaya tetap mampu bersukacita dan tidak terguncang ketika melihat keberhasilan orang lain. Saudara, pembacaan firman Tuhan pada awal tahun baru ini mengajarkan kita untuk tidak menganggap bahwa kesalahan atau dosa dalam konteks ini yaitu iri hati sebagai penghalang untuk melangkah di masa depan, bahkan mungkin penghalang untuk memperoleh sukacita. Masa lalu sebenarnya bukan sesuatu yang muncul untuk disangkal atau dilupakan, melainkan direfleksikan. Kita dapat memperlakukan masa lalu seperti kaca spion yang akan menolong kita untuk melihat ke belakang agar dapat melangkah dengan lebih bijaksana ke depan.
Ingatlah bahwa dosa dan kegagalan masa lalu bukanlah identitas kita, melainkan sarana anugerah Allah untuk membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus melalui proses evaluasi serta pertobatan terus-menerus. Dengan demikian, memasuki tahun 2026 ini, mari kita memelihara relasi yang benar dengan Allah sebagai sumber sukacita sejati. Dengan percaya kepada Tuhan, dengan berbuat baik, dengan hidup yang setia, kita diajar untuk tidak dikuasai oleh iri hati, melainkan berjalan dengan hati yang tenang, penuh pengharapan dan bersukacita dalam Dia. Saudara, mari kita sejenak merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita menggunakan masa lalu sebagai sarana anugerah untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus? Kiranya pertolongan Roh Kudus akan menolong kita menemukan dan melaksanakan hal-hal yang akan kita ubah di tahun 2026, sehingga sukacita Allah senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tahun demi tahun Kau sudah merawat kami, Kau sudah memelihara kami Tuhan. Bahkan ketika kami melihat ke belakang, kami melihat ada begitu banyak jejak kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan di tahun 2026 ini Tuhan, kami menjadi semakin percaya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kami melalui tahun ini Tuhan. Kami percaya bahwa sukacita juga akan terus mengalir dari hati kami. Sehingga tolong kami Tuhan, untuk kami bisa tetap memiliki hidup yang berkenan kepada Engkau, memiliki relasi yang hangat dengan Engkau. Sehingga hidup kami Tuhan, seluruh keberadaan kami tetap menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, kami musrahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan kami juga Tuhan akan memulai hari yang baru ini Tuhan, melakukan kembali aktivitas kami Tuhan. Dan kami musrahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Biar Allah saja yang menolong kami di dalam kami melaksanakan tanggung jawab kami. Terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memasuki tahun 2026 dan biarlah sukacita Allah senantiasa mengalir dalam hati kita di sepanjang tahun ini. Tuhan Yesus memberkati.